interview sama Kompas kan. Ditanya gimana kerja sama Tompi. Gue bilang ini gue yang mengagumi karyanya Tompi karena apa? Pertama kan gini, sutradara harus tahu apa yang dia pengen bikin kan. Jadi kalau dia ngerasa emang udah keren, udah cukup, makanya kerjanya cepat. Itu membantu para artis juga. Kan ada yang sutradara juga masih ada yang misalnya udah hari H masih nyoba ini, kayaknya kalau angle ini lebih bagus lagi deh, ulang lagi, tambah lagi. Itu malah bikin lama kan. Jadi menurut gua lo udah tahu lo mau bikin apa, udah dapat menurut lo itu bagus, puas, next. Jadi cepat kebantu juga artis-artisnya. Iya, gue berusaha ngejaga itu sebenarnya. Gue jaga lo jangan kecapean. Mood juga kan, iya mood kan. Iya, capek nggak sih lo adegan kalau pagi adegannya kalau ciuman terus sih nggak apa-apa ya. Iya, kenapa yang itu nggak diulang-ulang? Iya, kalau adegannya ciuman doang sih nggak apa-apa. Tapi kalau adegannya nangis, marah-marah, capek nggak sih? Capek, ya kan? Capek, benar. Nah, orang-orang tuh banyak yang pengen tahu sih behind the scene sih tentang apa yang terjadi, bagaimana pencarian karakter kan. Jadi waktu gue milih, gue termasuk yang memilih Anya di sini, gitu. Anya, dan sebenarnya yang nawarin Anya tuh juga Gading sih. Ya kan, Ding? Ingat ya? Iya dong. Iya, jadi waktu itu kita lagi di skrip udah jadi, terus gue ngobrol ada beberapa nama pemain lah. Nama pemain yang baru muncul baru Gading doang tuh. Terus Ding, ini siapa ya? Gitu. Kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, nih Anya nih. Lu coba ngomong Anya deh. Gue nggak kenal, gue bilang gitu. Tapi gue lupa, ternyata gue pernah kenal. Kita pernah ketemu di satu video klip. Iya. Nggak, maksudnya nggak kenal dekat, jadi gue nggak berani ngomong. Gue bilang, Ding, lo ngomong dulu deh. Gitu. Karena takutnya, karena kan kita pengen nyoba sistem baru kan di sini kan. Iya. Gitu. Dan ternyata thanks God banget, Anya mau, dan maunya tuh ternyata bukan sekedar mau sih, benar-benar get into gitu. Gitu, itu yang tadi aku cerita gitu, waktu kita lagi baca reading ya, itu Anya tuh udah nggak megang skrip. Masa sih? Nggak mungkin dong. Iya, kamu tuh udah nggak baca karena udah hafal. Hah, yang bener kapan? Iya, jadi kalau yang lain tuh masih bener-bener kayak gini nih. Kalau dia tuh cuma kayak megang ya, lirik sekali terus langsung bener gitu. Itu ini banget sih. Keren juga gue ya. Iya. Bercanda guys. Bercanda. Hanya kinclong banget mukanya deh ya. Apa? Ini depan gue lampu. Hanya lagi happy, kayaknya lu lihat auranya, gitu. Oh iya dong. Kenapa? Baru dapat produk dari Dokter Tompi kali. Hah? Baru dapat dari Dokter Tompi. Gue belum ngasih. Nanti gue kasih lo juga. Lo nggak bisa gue kasih ya, Ding ya? Belum. Bentar lagi, bulan depan bisa, bulan depan. Oh, bulan depan bisa ya? Nah, Dokter Tompi ya, mau nanya deh. Apanya? Siapa duluan nih? Kita sweet dulu. Hanya ladies first. Ya udah, aku mau nanya, kenapa Dokter Tompi tiba-tiba bisa kepikiran buat bikin film yang kayak gini? Maksudnya ini kan kayak tentang orang ketiga, tentang ada perselingkuhan, ya drama rumah tangga. Itu kayak kenapa gitu? Dari sekian cerita yang bisa dibikin, kenapa ini? Nah, sebenarnya waktu itu ya kita mikir, sebenarnya gue cuma pengen bikin film aja sih. Ada beberapa skrip, tapi nggak mungkin kita kerjain karena lagi pandemi kan, lagi PPKM waktu itu. Jadi nggak bisa syuting dengan banyak pergerakan lokasi gitu. Akhirnya gue bilang sama Darto, gue pengen syuting tapi skripnya harus yang simple sih, cuma di rumah doang, nggak kemana-mana. Semua kita kerjain di situ. Tentang apa ya? Tentang perselingkuhan. Karena waktu itu lagi heboh-hebohnya pelakor kan. Oh gitu. Jadi di film ini nanti kita akan ngajarin orang untuk gimana cara jadi pelakor nggak ketahuan. Ketahuan dia. Dasar lo. Nggak boleh dibongkar. Lupa. Jangan dibongkar. Jadi kayak gitu. Iya. Nah, Anya sendiri ini kan maksudnya Anya sendiri ini kan bukan kalau dilihat dari foto, dari teaser, lo kan berada di orang yang ketiganya gitu kan. Kan gue suaminya Ariel Tatum. Nah, ini kan maksudnya bukan sosok, bukan image yang baik untuk seorang cewek gitu. Lu kenapa lu mau meranin gitu? Kenapa lu mau ambil?
Ya karena ini film aja, ngerti gak sih? Ini kan juga bukan kenyataannya gue mengambil suami orang gitu kan. Kenapa juga kayak gue selalu seneng misalnya main film karena gue bisa jadi apapun di situ, tapi masih dalam batas gue ngelakuin ini karena kita mau berkarya bareng, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah, jadi gue bisa bebas ngapain pun. Jadi di film itu gue mau meluk lo kek, mau gue cium pipi lo kek, mau gue jambak kek kepala lo, apa lo gue tampar, itu gue lakukan semua biar filmnya bagus dan gue bebas di situ, bisa lepas gitu, ngerti gak sih? Gitu gue senangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti nextnya orang ada yang nggak suka sama gue karena itu atau apa, itu terserah. Yang jelas gue udah ngelakuin buat film itu kayak gitu. Kalau sampai ada yang nggak suka, artinya dia berhasil lah. Iya dong. Nah itu iya juga dong. bisa jadi kayak gitu. Artinya saya Iya kan? berhasil membuat Anda sebel. Emang tujuan saya Iya. bikin Anda sebel nonton ini gitu kan. Sebel tapi di follow gimana tuh? Iya. Ya kan, Ding. Tapi Ding, kalau gue kalkulasiin komentar orang so far ngeliatin trailernya, semua komentar Trailer. itu rata-rata satu. Apa? Gading menang banyak. Wah, itu gimana, Ding? Sampai ada yang ngomong gini. Sorry, ini mungkin agak personal ya. Di kehidupan nyata lo boleh kalah, tapi di film lo menang banyak, bro. Anjing. Iya. Yang pertama gue mungkin harus terima kasih sama Darto yang udah nulis cerita keren banget. Dan Tompi yang mengeksekusinya dengan baik sekali dong. Jadi ya maksudnya nggak sebagai pemain, kalau sebagai pemain bukannya apa ya, ngambil keuntungan dari scene-scene yang kayak begitulah gitu, scene-scene intim, scene-scene apa mesra-mesra gitu, karena memang scene itu ada kayak begitu tidak dibuat-buat, karena hubungan suami istri ya memang seperti itu. Hubungan suami istri begitu, terus kenapa dia bisa berlari ke orang lain, ya harus digambarkan juga ya seperti apa gitu kan. Nggak mungkin yang sama suami istri totonya selingkuhannya cuma pegangan tangan, nggak mungkin. Itu kan down, turun banget, ngapain. Jadi kalau dibilang menang banyak, emang menang banyak, ya gimana dong? Lucky me. dan ya ada ya banyak lah, banyak tim Ariel, banyak tim Anya. Ini emang filmnya seseru itu gitu, seseru itu kan. Dan ini memang real banget. Emang ini bisa terjadi atau mungkin sudah pernah terjadi di lingkungan terdekat kita juga gitu kan. Tapi familiar gak sih? Tapi pasti kalian punya teman-teman cowok seumuran kalian yang mungkin menjadi Mas Broto. Ada lah, pasti. Gak mungkin gak ada kan? Ada ya? Ada. Ada gitu. Maksudnya realita kehidupan rumah tangga yang seperti itu, yang tidak harmonis, yang ada orang ketiga segala macam, itu benar-benar ada di depan mata kita gitu kan. Dan ini kan ditulis sama Darto. Ini kan fiksi ya, maksudnya tulisan Darto gitu. Tapi gue yakin dia di bawah alam sadarnya dia pasti ngeliat dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang udah pernah dia lihat. Ya, dan yang dia lihat itu tuh elu, Nyet. Anjing. Makanya gue nggak perlu casting ya. Wah. Gokil. Tapi ini film gila banget. Maksudnya drama yang menurut gue kuat banget dan real banget skripnya. Iya, jadi kemarin tuh ada salah satu komen yang menarik sih dari gue, di forward sama satu temen, link YouTube dari Visinema yang memperlihatkan trailer, ya kan? Udah gitu, ada yang komen gini, ini mah klise banget, drama rumah tangga, gitu. Sederhana banget, gitu. Nah terus gue bilang, ya gue sih nggak ngebales di situ ya, tapi ini menarik sih. Gue ngelihat dari segi sinematografi dan dunia perfilmannya ya, Ding ya. Hanya kita itu sering terjebak pada saat bikin film itu ya, sering terjebak pengen bikin berangkat dari ide yang extraordinary. Idenya rumit gitu, tapi jadinya malah filmnya ini apaan sih gitu. Nah padahal sebenarnya gue rasa kita harusnya berangkat dari apa yang kita lihat gitu. Benar, yang paling dekat. Iya kan? Lu lihat deh film-film Hollywood tuh, kecuali yang film-film futuristik ya, yang tentang bulan lah, Star Trek dan lain-lain, yang which is nggak mungkin nggak begitu gitu. Tapi film-film lain yang tentang kehidupan, mereka cerita tentang apa yang ada di sekitarnya dia gitu, dan menarik.
Iya. Gitu, point of view-nya jadi menarik gitu, ya kan? Gitu. Nah, Justru begitu pas nonton, anjir ini banget ya, gitu. Nah itu malah malah selesai nonton tuh malah berkesan gitu ya. Jadi ada ceritanya. iya. Ceritanya nggak selesai sampai pas film habis gitu. Tadi tuh ada Kesa tuh, Kesa Ada Kesa. editornya kita. Mantap. Selamat malam Bapak Kesa. Malam Bapak Kesa. Dia termasuk salah satu Nah. orang yang muter otak gimana cara supaya film ini enak dilihat ya. Ini kan Karena film kan kedua lo nih, Tom. Feature Kenapa? film kedua lo nih. Ini kan feature film kedua lo nih. Ya. Maksud Kedua gua ya berarti ya. pastinya Pretty Boys punya tantangan sendiri, ini tantangan sendiri. Nah, tantangan yang di sini apa nih? Oh iya, bedanya apa berarti, Dok? Wah, di sini tuh yang paling berat ya, Ding. Lokasi syuting yang Karena- sempit. Iya, betul. Dan di situ-situ aja, tapi nggak boleh membosankan. Betul. Gitu. Itu sih. Jadi gimana caranya pergerakan kamera, angle, dan gue memanfaatkan apa yang ada, nggak boleh membosankan gitu. Gitu. Anya kan udah pernah terlibat di beberapa film ya sebelumnya, Anya ya? Iya. Iya kan? Dan ngerasa capek ya kalau syuting ya. Tapi di sini nggak ya? Enggak kok, ini enggak. Ini kayak lagi nongkrong dibilangin tadi. Kayak lagi nongkrong, tahu-tahu udah kelar gue syuting ya. Ya udah gue balik ya gitu. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih ya. Ada titipan pertanyaan. Gading dan Anya. Lo berdua, Gading dulu deh. Gitu. Apa tuh pertanyaannya? Ada nggak hal Kenapa? yang lo masukin sebagai karakter di sini, Ding? Tunggu ya. Hal personal yang gue masukin yang jadi karakternya Broto. Bukan ini ya, bukan pengalamannya ya, tapi maksud gue karakter. Gue tuh sebenarnya aslinya orangnya begini. Nah, di film ini gue begini gitu. Atau malah berlawanan. Ada lah, Deng. Gak ikut campur, sementara gue nggak. Orang tua gue tuh memberikan gue kebebasan, apalagi pas sudah kawin. Broto, Ding, sinyalnya Iya, habis pulsa kali, sinyalnya. Ding. Iya, Ding. Ding, sinyal lo habis pulsa. Padahal lagi seru loh. Iya, sengaja gua aneh dia banget Udah aman lo? Iya, sinyal lo putus-putus. Cek. Cerita ulang, Ding. Tunggu. Oke, udah belum? Sengaja ya Udah belum? diputus-putusin Better ya. nggak? Nah, oke. Better nggak? Better lah. Mas, Better. Ah, Ya. gimana? Ya, nyangkut gila. lagi, Ding. Ya udah hanya dulu aja deh. Ada nggak sinyal? Nah, itu udah nanggung. udah belum? Hanya dulu. Hanya. Oke. Apanya? Ada karakter personal nggak yang lo coba kawinkan di perannya Anya di sini? Udah gitu kebetulan namanya Anya lagi ya. Iya, itu dia. Kenapa ya si Mas yang namain tuh berarti Dokter Tompi apa Mas Darto? Darto. Darto ya. Kenapa ya namanya Anya? Oke. Anyway, karakter yang gue kawinkan dengan karakter Anya yang di situ mungkin lebih ke cara gue nge-treat cowok kali ya. Kan kayak di situ kalau bisa dilihat gue itu nge-treat Mas Broto tuh kayak gue tuh manja. Gue tuh kayak misalnya flirty-nya gue. Nah, hal-hal yang itunya gue masukkan ke si Anya yang ada di film Selesai ini gitu loh. Karena memang misalnya ketika gue lagi berduaan sama cowok gue misalnya lagi di mana gitu, lagi nempel-nempel gelendotan ya mungkin gue kayak gitu sebenarnya gitu loh. Cuman ini gue masukin Anya yang itu ke sana kayak gitu sih kalau aku sih, Dok. Nah, terus karakter yang enggak yang mana?
Ada nggak yang ini nggak gue banget sih sebenarnya? Yang mana ya, Ding? Udah aman belum? Yang enggak, yang enggak ketawa tuh yang Gading. enggak, yang Ya duh, Gading kayak omongannya seru tapi nge-lag nih. Apa? Ian tahu nih Gading nih. apa? Si- Tunggu, wait. Apa perlu Ayo, kita Yang endorse gua tahu yang Gading? hanya enggak rumah Ya. ini rumah gue nih. Bukan sinyalnya. Udah denger belum? Udah. Dah. Udah jelas belum? Udah. Yang enggak hanya banget, yang enggak Ya. banget tuh Anya enggak bakal ikut campur rumah tangga orang kalau aslinya. Oh, iya. Iya sih itu. Iya enggak ya? Itu. Iya dong, tolong dong. Iya. Iya. Itulah. Oke. Terus tapi Berarti- apa ya yang gak aku banget ya? Paling itu yang aja sih, Dok. Kalau lo apa Ding? Tadi Ding? Ya kalau Tadi lo kalau meraih si panjang lebar. Si Broto manja, orang tuanya masih ikut campur dalam ke rumah tangganya. Lo emosional nggak Ding? Gua tidak se-emosional itu. Gua malah lebih kalau gua marah gua diem. Kalau Broto marah dia mau berargumen. Itu beda banget. Terus, Nah terus ya, waktu lo memerankan peran Broto yang mungkin bertolak belakang cara mengantisipasi masalah, artinya kan lo harus berakting kan? Nah, lo membayangkan seseorang nggak waktu lo memerankan peran yang berlawanan itu? Maksud gue, gue ngelihat si misal Al Pacino waktu marah atau ngelihat Richard Gere waktu marah, gitu. Ada gitu-gitunya nggak? iya. Ada. Jadi sebagai aktor kan referensi banyak ya. Maksudnya bukan menjadi Al Pacino tapi referensi kalau orang marah tuh seperti ini walaupun mungkin tipe marah gue mungkin beda. Jadi itu sambil dikawinkan dengan skrip yang ada dan maksudnya diterjemahin dengan situasi yang ada gitu. Jadi kalau misalnya gue marah tuh karena lawan mainnya ngomong gini, gue harusnya ngomong gini gitu. Jadi memang dikawinin gitu. Oke. Itu serunya jadi seorang aktor adalah itu bisa jadi apa aja. Iya, benar. Oke, ini mungkin pertanyaan gue klise sih ke kalian berdua sih. Kan kalian dua-duanya udah ngelihat preview terakhir kita ya, walaupun belum final ya. Preview terakhir. So, what do you feel? How do you feel? Aduh, gua. Gimana ya? Menurutmu orang harus nonton? Apa? Hanya dulu. Aku dulu. Aku tuh pas ngeliat awal-awalnya kayak kok nih keren banget ya lightingnya apa segala macam. Menurutku waktu itu pas aku baru nonton, kok kayak film Prancis sih, kayak bukan film Indonesia. Aku mikirnya gitu waktu itu pas awal. Nggak tahu kenapa kayak beda banget lagi nih apa tampilannya sama film-film yang ada di sini gitu ya, yang mostly produksi sini seperti itu jarang banget kalau dari aku gitu. Dari Dr. Tompi dari mainin lightingnya apa segala macam, dari ngewarnainnya kayak gitu.